Halo, apa kabar Outriders? Senang sekali kami hadir kembali menjumpai Anda di olahraga tradisional. Nah, meskipun saat ini kita masih berada di tengah pandemi, jangan lupa untuk tetap berolahraga agar tetap bugar dan juga jangan lupa untuk terapkan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga membatasi mobilitas. Setelah melalui perjalanan cukup panjang dari Jakarta, akhirnya kami tiba di Madiun dengan menempuh jalur darat menggunakan kereta api, kurang lebih waktu tempuhnya 8 hingga 9 jam. Kali ini saya akan ajak Anda berkunjung ke PPS Betako Merpati Putih. Di sini banyak melahirkan atlet-atlet yang sudah berprestasi baik tingkat nasional bahkan kelas dunia ataupun juga mancanegara. Seperti apa perjalanan saya? Ikuti saya di olahraga tradisional dari tradisi menuju prestasi. Yuk! Begitu gigih para anggota dari Merpati Putih berlatih, bagaikan peribahasa padi yang makin berisi, makin merunduk. Dan keberadaan Merpati Putih ini sudah berada sejak tahun 1550-an lalu, atau sama dengan abad 15 lalu. Dan seperti apa sejarahnya yang hingga kini masih tetap lestari terjaga. Kita ikuti, inilah segmen sejarahnya. Outriders, pencak silat merupakan salah satu seni bela diri asli dari bangsa Indonesia yang begitu adiluhur dan diakui sebagai warisan budaya non-benda oleh dunia. Berbagai aliran pencak silat lahir dan tumbuh kembang di berbagai daerah, mulai dari Sabang hingga Merauke yang diwadahi atau bernaung di bawah Ikatan Pencak Silat Indonesia atau IPSI. Salah satu daerah atau kota yang dikenal oleh masyarakat di tanah air sebagai tempat bertumbuh kembangnya sejumlah padepokan pencak silat yang ada di Indonesia adalah kota Madiun di Jawa Timur. Maka tidaklah salah di kota yang tersohor dengan kuliner nasi pecel serta industri kereta api berdiri sebuah tugu yang megah yang merupakan simbol Madiun sebagai kampung pesilat. Dari berbagai aliran serta ragam olahraga bela diri yang ada di Madiun ini, salah satunya adalah perguruan pencak silat bela diri Tangan Kosong atau PPS Betako Merpati Putih. Berlokasi di Jalan Kertamulya nomor 1 Rejomulyo, Kecamatan Kartoharjo, Madiun, Jawa Timur. Nah, Outriders, kata merah putih sendiri merupakan singkatan dari bahasa Jawa, yaitu Mersuti Patitising Tindak Pusakane Titising Hening, yang artinya mencari sampai mendapat kebenaran dalam ketenangan. Merpati Putih adalah merupakan kependekan dari Mersudi Patitising Tindak Pusakane Titising Hening. Dalam arti kasarnya adalah mencari sampai mendapat tindakan yang benar dengan ketenangan. Filosofi yang terkandung di dalam latihan-latihan ini ada beberapa latihan. Yang pertama olah kanuragan mengenai fisik, tata gerak, perkelahian bebas, dan sebagainya. Yang kedua, olah nafas atau olah batin dengan mempelajari juga metafisik dan mempelajari apa yang ada di diri kita untuk dieksplor, untuk bisa bermanfaat baik dirinya maupun orang lain. Sehingga di dalam latihan Merpati Putih ini, yang pertama adalah filosofinya adalah bagaimana para peserta latihan ini mempunyai percaya pada diri sendiri. Percaya pada diri sendiri. Yang kedua, mereka mempunyai rasa jujur dan welas asih. Dan selanjutnya dia akan mempertebal ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga di dalam materi latihan, selain olah kanuragan, olah batin,
dengan pernafasan, dengan getaran. Ini dengan tujuan agar para peserta mempunyai percaya diri, juga mengerti siapa dirinya. Ini yang terpenting seperti itu. Selanjutnya tata gerak dan sebagainya itu hanya satu power dan sebagainya itu satu indikator. Indikator untuk membuktikan bahwa apa yang dilatih di dalam merpati putih ini adalah logik. Nah, Ortraders, kalau ditinjau dari sejarah, munculnya pencaksilat merah putih di Madiun, menurut Doko Susilo sebagai pelatih, bahwa bela diri ini berasal dari Keraton Yogyakarta, yang cabang pertama kalinya didirikan di kota Madiun. Madiun kenapa diambil untuk mendirikan cabang yang pertama adalah sangat terkenal bahwa di Madiun banyak berdiri pendekar-pendekar silat yang ada di Madiun ini dan sangat terkenal, maka untuk uji coba didirikanlah cabang pertama di Madiun, yaitu pada saat itu digawangi oleh Mas Yadi Mintoroko. Dan sekarang inilah yang ada di Padepokan ini, Mas Yadi yang mendirikan pada saat awal itu, kemudian mendirikan cabang-cabang di sekitar Madiun, mulai dari Kediri, dari Surabaya, Malang, Ngawi, Ponorogo, Magetan, dan sekitarnya, dan muncullah sampai sekarang. Sedangkan untuk perguruan merpati putih sendiri, ini memiliki kurang lebih cabang yang sangat banyak, yaitu sekitar 500-an cabang di dalam negeri. Kemudian sekarang sudah berdiri cabang-cabang di luar negeri, salah satunya adalah di Utah, Amerika Serikat, di Korea, kemudian di Den Haag, Belanda, di Jerman, dan banyak yang ada di luar negeri. Bahkan mulai sekarang digunakan oleh pasukan-pasukan elit, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, di belakang saya, para anggota PPS Betaku Merpati Putih tengah berlatih sejumlah rangkaian gerak. Lalu rangkaian gerak apa saja yang mereka terapkan dalam proses berlatih? Kita akan simak selengkapnya. Ini dia. Nah, Ortraders, setelah kita mengetahui sejarah panjang dari pencaksilat bela diri tangan kosong atau PPS Betaku Merpati Putih, kali ini saya akan ajak Anda untuk melihat latihan serta seperti apa atraksi dari anggota PPS Betaku Merpati Putih. Selain belajar rangkaian jurus seperti tunggal bersenjata kudi untuk putra dan tekbi untuk putri yang merupakan ciri khas dari atraksi senjata di pencaksilat Merpati Putih. Selain atraksi senjata kudi dan tekbi, latihan khusus yang mesti dipelajari oleh para anggota serta menjadi pembeda dengan silat lainnya adalah pelatihan getaran. Pada pelatihan rangkaian gerak getaran ini yang diikuti oleh anak-anak mereka melalui aktivitasnya dengan mata tertutup, menghindari berbagai rintangan. Tidak hanya itu, mereka juga mampu menebak warna serta kata meskipun dalam keadaan mata tertutup. Yang membuat saya tertarik kali ini adalah berinteraksi secara langsung untuk membuktikan apakah memang betul keahlian dari para anggota ini memang menguasai rangkaian gerak getaran. Adik yang nomor 3, huruf pertamanya apa? R, Ya, I, ya. Z. Betul. Nah, Ortrader, kita telah melihat kesungguhan mereka berlatih begitu jerih. Dan tentu saja kita penasaran apa yang menjadi kesuksesan mereka dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan cara ditutup mata. Kita akan lihat inilah dia proses mereka berlatih di balik layar. Ortraders,
Animo peserta silat di perguruan silat Merpati Putih di Madiun ini tidak hanya di level usia dasar, namun juga para remaja, dewasa hingga orang tua. Maka tidaklah heran sejak didirikan hingga saat ini terdapat ribuan murid yang berguru di Padepokan, Madiun maupun kota-kota lainnya, bahkan hingga mancanegara. Nah, selain itu juga sederet raihan prestasi berhasil ditorehkan oleh para pesilat-pesilat merpati di berbagai ajang kompetisi, baik secara nasional dan juga tingkat dunia. Untuk awal-awalnya diajak sama senior untuk berlatih TC, lalu terus ikut event. Yang pertama Popda Kabupaten, lalu championship di Batu. Hasilnya alhamdulillah juara 1. Yang pastinya bangga, terus bisa memberikan sama orang tua, bisa ya untuk diri sendiri lebih berkembang, untuk karakter lebih dewasa. Pertama kali kenal Merpati Putih dikenalkan oleh orang tua, lalu diajak ke tempat latihan dan tertarik. Akhirnya ikut Merpati Putih hingga sekarang. Kalau sukanya itu bisa menambah wawasan tentang Merpati Putih, menambah rasa persaudaraan, dan menambah banyak teman, serta mendapatkan banyak prestasi dari Merpati Putih. Dukanya kadang malas latihan, ya kalau cedera pasti ada cederanya. Awalnya saya berkompetisi, mulai tertarik dengan kompetisi ini waktu SMP, lalu mencoba mengikuti event-event seperti Porkot, O2SN, dan event-event nasional lainnya. Dari O2SN, Porkot, Open Turnamen Nasional di Batu, di Jogja, terus Porseni. Ya, Outriders, di Merpati Putih ini para pesilat ditantang dan juga melalui metode sejumlah rangkaian gerak. Nah, salah satunya adalah metode rangkaian gerak yang namanya getar. Para pesilat akan ditutup matanya dan mereka akan ditantang untuk membaca dalam mata keadaan ditutup. Kita akan coba. Satunya lagi nih. Ya, ini apa? Olahraga tradisional TVRI. Olahraga tradisional TVRI, betul sekali. Nah, itu dia salah satu tantangan rangkaian gerak yang mereka pelajari di Merpati Putih ini. Walaupun dengan cara ditutup mata, namun mereka dapat melihat tulisan-tulisan yang sudah saya tuliskan di layar putih ini atau di papan tulis ini. Lalu seperti apa proses latihan mereka di balik layar? Kita akan simak. Ini dia selengkapnya. Setelah mendapatkan kesempatan melihat latihan para murid serta berinteraksi langsung dengan mereka, tim olahraga tradisional juga sempat melihat langsung bagaimana proses ujian kenaikan tingkat. Menurut Insinyur Haryanto Sunaryo, selaku Ketua DPD Merpati Putih Jawa Timur, mengungkapkan berbagai latihan tata gerak dan juga uji tenaga dalam atau yang lebih dikenal dengan Inner Power People. Peserta mewarnai sejumlah kegiatan tersebut. Berbagai aktivitas seperti melewati rintangan dengan mata tertutup, menebak warna, kain, dan kata, serta gerakan pematahan besi terkesan di luar nalar kami. Namun, semuanya itu bukanlah merupakan klinik atau tindakan magis. Hal itulah yang menjadi pembeda atau ciri khas dari perguruan Merpati Putih dengan ilmu bela diri lainnya. Jadi kegiatan Merpati Putih yang sekarang dilaksanakan di Madiun ini adalah salah satu antara lain ada ujian kenaikan tingkat.
Yang mana ujian kenaikan tingkat ini di samping tata gerak yang dilakukan, ada juga ujian power atau tenaga. Yang mana seperti mungkin sudah dijelaskan oleh teman-teman yang kemarin, itu adalah dasar daripada pembuktian aplikasi dari latihan pernafasan dibuktikan dalam bentuk pemukulan benda keras. Jadi selama proses pandemi, jadi selama kita mengadakan latihan-latihan bersama, tapi tetap memperhatikan prokes ya. Prokes tetap sebagai prioritas utama kita, ketat banget. Tapi tetap kita bisa melaksanakan latihan bersama, tapi terbatas. Kemudian kita melakukan ujian-ujian seperti ini pun juga terbatas dengan jarak dan aturan main prokes yang harus diutamakan. Melihat potensi dan juga nilai-nilai adiluhur dari perguruan Merpati Putih yang merupakan bela diri asli bangsa Indonesia ini, sangatlah sejalan dengan jiwa serta nafas Tentara Nasional Indonesia. Maka tidaklah mengherankan jika ilmu pencaksilat Merpati Putih memiliki akses serta diminati dan dijadikan sebagai salah satu bela diri yang diajarkan kepada komando pasukan khusus di tiap kesatuan ABRI dan polisi serta pasukan pengawalan kepresidenan. Namun, seiring perkembangannya, bela diri ini mendapatkan akses pada militer khusus seperti Kopassus, Marinir, Kopaska, dan juga Paskas serta pasukan Brimob. Yang pasti hubungan korelasi antara Merpati Putih dengan Kodim, yang dimana kita merupakan bagian dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, tadi yang sudah kami sampaikan, ataupun yang sudah saya sampaikan, bahwa dari Merpati Putih ini menempa kepribadian anggotanya agar berwatak dan berpribadian luhur, berbudi kuat, harmonis, dinamis, cinta tanah air, dan berdasarkan Pancasila. Dan tentu ini sejalan dan senafas dengan kami sebagai Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang berpegang teguh kepada nilai-nilai Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa harapannya para pendekar-pendekar kita mampu mendukung dan berkontribusi terhadap kemajuan, pembangunan, tentunya selaras dengan terciptanya kondisi yang kondusif, aman di wilayah Kota Madiun, Mbak. Nah, Ortraders menjadi seorang pesilat bukan hanya untuk membela diri ataupun juga untuk melawan musuh, tapi keahlian bela diri ini juga dapat melindungi dirinya sendiri dan menyimpan sejumlah filosofi di dalam setiap gerakannya. Lalu apa saja filosofinya? Kita akan simak, ini dia selengkapnya. Ortraders, pada bela diri Merah Putih tidaklah hanya mengajarkan rangkaian jurus-jurus pencaksilat saja yang berguna bagi kesehatan jasmani, namun juga rasa percaya diri. Sejak didirikan hingga saat ini, berbagai ajaran adiluhur serta nilai-nilai filosofi yang terkandung di dalamnya sangatlah dijunjung tinggi oleh para pendiri, sesepuh, pelatih, pendekar, maupun para anggota-anggota dari perguruan dalam kehidupan sehari-hari mereka sejak dahulu kala. Bahkan, salah seorang tokoh masyarakat di Madiun yang juga anggota DPR sangatlah mengapresiasi keberadaan perguruan dan padepokan Merpati Putih ini. Alhamdulillah yang selama ini saya rasakan bahwa persilatan di Kota Madiun bisa memberikan nilai tambah kepada masyarakat Madiun, khususnya di Merpati Putih ini. Saya sangat care karena ada rasa menumbuhkan rasa persaudaraan yang tinggi, takwa kepada Tuhan dan saling mengasihi, menyayangi untuk memberikan semacam gotong royong bersama, sehingga Merpati Putih ini bisa menambah kegembiraan atau kepercayaan diri yang tinggi untuk menambah imun di saat ini. Dan Merpati Putih saya rasa sekarang ini
sangat dirasakan oleh masyarakat Kota Madiun dalam hal kebersamaannya. Untuk itu kami berkomitmen untuk ya turut serta lah selaku masyarakat itu urun, bau pikir, nek perlu sak bandane. Artinya apa? Saya punya tenaga, saya punya tempat, saya punya pikiran. Syukur-syukur kalau saya ada lebih, saya bisa memberikan sesuatu yang bisa bermanfaat untuk Merpati Putih dan kemajuan Merpati Putih di Kota Madiun ini dan Indonesia secara umum. Eksistensi perguruan pencaksilat Merpati Putih yang beralamatkan di Jalan Kertamulia nomor 1 Rejomulyo, Kecamatan Kartoharjo, Madiun, Jawa Timur ini, manfaatnya tidak hanya dirasakan bagi para anggotanya saja, namun juga mampu mengangkat harkat dan martabat masyarakat di sekitarnya. Nah, Ortaders, mumpung saya masih berada di Padepokan Merpati Putih, saya akan berinteraksi langsung dengan para tokoh-tokoh perguruan Merpati Putih untuk belajar senam dan jurus bela diri, serta sejumlah rangkaian gerak yang diterapkan di PPS Betaku Merpati Putih. Ya, Ortoders, beginilah proses latihan dari seorang pesilat yang begitu tangguh. Tentu saja ilmu pencaksilat ini yang mereka miliki bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tapi juga melindungi banyak orang. Memiliki ilmu bela diri bukan untuk mencelakai orang lain, tapi melindungi diri dan juga sesama. Demikianlah edisi pencaksilat kali ini bersama Merpati Putih Cabang Madiun, Jawa Timur. Dan sampai jumpa kembali di episode yang akan datang. Olahraga tradisional, dari tradisi menuju prestasi.